Oke, baik, kita mulai dari skenario bangun. Oke, di sini saya akan berperan sebagai coach dan Pak Ari sebagai Coach ya? coachee. Oke, kita Ya, mulai. coaching. Ini ceritanya tentang apa nih, Bu Anggun? Oh, ini ceritanya tentang sesama dengan rekan guru yang menyampaikan bahwa pembelajaran dia merasa bahwa pembelajaran di kelasnya itu tidak interaktif, gitu kan, anak-anak menjadi pasif sehingga meminta penguatan dari rekan guru lainnya, gitu ya, ke coach gitu untuk bisa memberikan masukan gitu ya, penguatan terkait dengan media pembelajaran yang akan dia gunakan. Oke, baik, Bu Anggun, yuk kita bisa mulai. Oke, kita mulai. Selamat datang Pak Ari. Wah, luar biasa. Akhirnya kita bisa ketemu dengan Bapak. Gimana cuacanya? Panas banget ya hari ini ya. Sepertinya jika kita makan es krim terasa segar deh Pak. Iya, Bu Anggun, loh bener cuacanya hari ini panas banget. Saya juga tadi ngajar di kelas kok rasanya kurang nyaman. Kayaknya enak nih kalau kita ngobrol sambil makan es krim. Nah, karena kita sekarang udah ketemu, nanti sambil makan es krim, ayo kita diskusi. Sepertinya ada hal yang ingin Pak Ari sampaikan ya. Lalu kira-kira apa yang menjadi goal di pertemuan kita kali ini? Iya, Bu Anggun, saya ingin banget diskusi dari kemarin sebenarnya berkaitan dengan variasi pembelajaran di kelas. Dan juga saya ingin menggunakan media interaktif untuk menambah variasinya. Dan di sini saya ingin ada penguatan nanti di akhir diskusi kita. Wow, menarik sekali seperti diskusi kita kali ini. Lalu, seperti apa gambarannya yang berkaitan dengan variasi pembelajaran di kelas beserta nanti media yang akan digunakan oleh anak-anak? Ya, sejujurnya ya Bu Anggun nih, akhir-akhir ini kok saya merasa bosan, terus kayak kurang bersemangat gitu untuk mengajar di kelas gitu. Dan saya juga mendengar beberapa guru lain juga mengalami hal serupa, yaitu mengalami kesulitan saat memberikan materi di kelas. Jadi rata-rata tuh siswa di kelas itu kurang aktif dan pembelajaran, dan cenderung suasana pembelajarannya kurang kondusif. Saya sih secara pribadi menyadari bahwa pembelajaran saya perlu adanya variasi agar kondisi serupa tidak terjadi lagi. Dan diharapkan nantinya siswa mampu mengikuti dan aktif dalam pembelajaran serta belajar menggunakan perangkat yang biasa digunakan di kelas. Ah, begitu. Sepertinya dari penjelasan Pak Ari tadi, rasanya Pak Ari itu masih belum bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas ya Pak. Ya, Bu. Kalau begitu, menurut Bapak, apakah metode belajar yang digunakan saat ini itu sudah tepat? Sejauh ini metode yang saya gunakan kan hanya metode ceramah. Jadi saya berdiri di depan, bercerita kepada siswa, kemudian ada sedikit diskusi kelompok ya. Karena memang materi yang akan saya berikan ini cocok untuk metode ini. Oh gitu, oke lah. Oke, lalu apa yang membuat Bapak rasanya ingin mengubah itu dan Bapak akhirnya tergugah untuk berubah? Dan apa saja yang sudah Bapak pelajari untuk dapat menciptakan variasi pembelajaran di kelas dengan alat ataupun perangkat yang biasa digunakan oleh anak-anak? Sebenarnya 2 minggu belakang ini saya sedang mengikuti pelatihan Semolik ya, berupa pembuatan video pembelajaran. Dan saya juga pelatihan membuat beberapa kayak kuis gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang interaktif sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Dengan mengikuti pelatihan ini, saya sih berharap ya, saya jadi berefleksi bahwa ternyata pola pembelajaran yang saya sudah berikan di kelas ternyata itu kurang tepat. Sehingga siswa banyak yang bosan, juga jadi cepat jenuh dan tidak interaktif. Jadi mengakibatkan siswa di kelas menjadi pasif. Maka dari itu saya punya rencana untuk bisa menerapkan hasil dari pelatihan saya tadi ke dalam kelas yang saya ajarkan. Dan juga dengan harapan saya juga bisa nantinya mengajak guru atau teman saya untuk bisa mengajar menggunakan video pembelajaran sebagai alternatif variasi dalam pembelajaran, sehingga budaya belajar di sekolah berubah menjadi lebih menyenangkan dan kreatif. Oh, bagus sekali jika pola demikian Pak Ari. Wah, saya sungguh apresiasi loh dengan niat perubahan yang Bapak lakukan. Saya sungguh senang mendengarnya. Lalu setelah ini, apa rencana Pak Ari ke depannya untuk bisa menerapkannya itu dan menjadikan pembelajaran di kelas yang Pak Ari pimpin itu aktif dan menyenangkan? Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk apresiasinya dari Bu Anggun. Berkaitan dengan rencana ke depan, saya mempunyai beberapa rencana. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, itu saya akan menggunakan video yang sudah saya buat ya, dengan tujuan agar siswa bisa mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Mereka bisa belajar secara mandiri dan mengulangnya kembali. Setelah itu saya akan juga membuat sebuah permainan berdasarkan aplikasi yang sudah saya pelajari tadi, sehingga permainan interaktif ini di gadget ya, karena memang pembelajaran di kelas tuh siswa kayaknya agak sulit gitu untuk lepas dari gadget. Maka dari itu saya harus memanfaatkan gadget ini untuk pembelajaran. Ya bisa berupa kuis-kuis interaktif ya, agar siswa nanti bisa saling berkompetisi gitu, yang positif untuk saling menempati posisi di atas. Mereka jadi bisa bersaing dalam mengerjakan atau latihan kuis yang saya berikan. Tapi tidak hanya itu, saya juga akan membuat video pembelajaran yang saya buat ini, saya share atau saya bagikan ke grup sekolah ya, yang dimana banyak Bapak Ibu guru. Dan di situ nanti saya berharap sih video saya bisa dilihat oleh rekan guru dan juga bisa menularkan hal baik ke teman-teman yang lain, dan bisa juga dapat masukan dari teman-teman tentang video yang saya buat. Wah, luar biasa Pak Ari, itu bagus sekali jika rencana Pak Ari ini bisa terlaksana. Oke, saya berharap bisa segera ini ya. Lalu kapan rencana tersebut akan dimulai Pak Ari? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu Anggun, karena saya proses belajarnya juga udah hampir 2 minggu ini. Di sana juga pelatihannya sudah mulai dalam proses pembuatan. Jadi saya di pembelajaran ini saya sudah masuk di dalam proses editing. Mungkin 2-3 hari ke depan lah rencana ini akan saya laksanakan atau saya jalankan di pembelajaran di kelas. Ya mudah-mudahan sih rencana ini bisa membawa perubahan yang lebih baik, khususnya untuk diri saya sendiri, dan mampu merubah juga budaya yang positif di sekolah, berikut juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Mantap, lanjutkan Pak Ari, itu sangat bagus dan menarik sekali. Saya jadi tidak sabar untuk melihat video pembelajaran yang Pak Ari buat. Rasanya saya itu juga harus belajar nih untuk buat video pembelajaran seperti ini dari Pak Ari. Wah, saya tersanjung sekali nih jika Bu Anggun ingin memberikan masukan pada video yang akan saya buat nanti. Bahkan Bu Anggun juga jadi pengen ikut belajar. Ya semoga ini jadi awal yang baik untuk perubahan di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Anggun. Pada siang hari ini saya menjadi lebih tercerahkan ya. Saya juga mendapat penguatan juga dari Bu Anggun. Terus rencana-rencana yang tadinya saya mau rencanakan jadi lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama Pak Ari.
Terima kasih juga atas diskusi kita kali ini. Nah, saya sih juga berharap kita sama-sama belajar ya Pak, sama-sama juga membuat perubahan untuk pembelajaran menjadi lebih baik, kemudian anak-anak bisa aktif, kemudian pembelajaran menyenangkan gitu ya. Dan, kita butuh kolaborasi dari kita semua. Oke, itu saja. Apa masih ada hal lain lagi Pak Ari? Saya rasa cukup Bu Anggun nih, kayaknya saya harus segera ke kelas nih. Saya habis istirahat ini ada jam mengajar lagi. Sekali lagi terima kasih diskusi kita, dan saya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang mau saya rencanakan tadi. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Anggun. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Kita coba ke skenario yang kedua ya. Saya sebagai coach, Bu Anggun sebagai coach. Iya. Yes, skenario yang kedua ini tentang apa Pak Ari? Di skenario kedua ini kita akan berperan. Nanti Bu Anggun akan menjadi seorang guru bahasa Indonesia, yang dimana Bu Anggun tuh mengalami masalah ya pembelajaran di kelas yang Bu Anggun ajarkan, yaitu di kelas E6, yang dimana siswa-siswa di kelas tersebut banyak yang kurang antusias gitu, tidak semangat belajarnya, kemudian kurang fokus, sering bercanda, terus ya jadi kelasnya nggak kondusif. Ceritanya seperti itu. Oke, baik, kita mulai skenarionya ya Pak. Oke, baik. Selamat siang Pak Ari. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Anggun. Ada apa ya Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Aduh, sebelumnya mohon maaf ya Pak Ari. Saya jadi mengganggu waktu Bapak ini. Gak apa-apa Bu Anggun, silakan. Jadi begini Pak Ari, saya itu ingin bercerita tentang masalah pembelajaran saya bahasa Indonesia yang ada di kelas E6. Baik Bu, silakan apa yang ingin Ibu ceritakan? Aduh, ini loh Pak Ari. Jadi setiap saya mengajar pelajaran saya bahasa Indonesia di kelas E6 itu, sebagian anak-anak itu tidak antusias dan mereka cenderung bercanda dan bahkan tidak fokus. Di sana saya jadi kesal. Kemudian saya tuh capek sekali di kelas itu dan akhirnya saya bingung Pak Ari. Baik Bu. Ini menurut Bu Anggun, apa yang diharapkan Bu Anggun nih dari obrolan kita nih hari ini? Iya Pak Ari, saya tuh berharap banget dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saya sampaikan gitu kan, dan bagaimana anak-anak itu kurang antusias dan juga tidak fokus pada saat belajar bahasa Indonesia di kelas E6. Oke, baik Bu Anggun. Sekarang menurut Bu Anggun, hal apa sih yang membuat siswa di kelas E6 tuh kurang antusias dan tidak fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelasnya Bu Anggun? Kalau ini ya Pak, kalau saya perhatikan itu sepertinya memang ada beberapa hal yang menyebabkan siswa-siswa yang ada di kelas E6 itu kurang antusias dan juga tidak fokus dalam pelajaran. Nah, mungkin saja ya Pak, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu memang sering menggunakan metode ceramah, yaitu dengan menjelaskan materi gitu ya, di depan anak-anak, di depan kelas, dan juga siswa yang mendengarkannya itu akhirnya menjadi bosan. Kemudian ada yang ngantuk juga Pak, dan kemudian kurang bersemangat. Lalu jadinya saya itu jadi merasa bahwa saya itu kurang perhatian gitu ya Pak kepada anak-anak gitu kan, sehingga anak-anak yang dulunya aktif bertanya, nah sekarang tuh menjadi pasif gitu Pak. Oh begitu, jadi masalahnya seperti itu. Kira-kira nih Bu Anggun, apa yang dapat membuat siswa di kelas 6 tadi kembali antusias dan fokus kembali dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia Ibu? Nah, menurut saya ya Pak Ari,
seluruh siswa itu sebenarnya menginginkan pembelajaran tuh yang menyenangkan gitu ya, yang have fun gitu lah yang di kelas. Kemudian pasti mereka juga harapannya bisa aktif, kemudian juga anak-anak kreatif juga. Wah, saya sepakat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya gitu ya Pak, pembelajaran itu memang harusnya berpihak pada siswa. Di awal pembelajaran misalnya kita bisa saja ya Pak menerapkan ice breaking gitu kan, supaya anak-anak tuh bisa menjadi relax gitu kan, bisa menjadi fresh, dan itu bisa menciptakan suasana senang juga ya Pak sebelum belajar. Lalu kemudian setelah itu kita bisa membentuk kelompok belajar gitu kan. Kelompok belajar ini harapannya anak-anak itu bisa saling berdiskusi, bersosialisasi, kemudian saling memberikan tanggapan gitu ya satu sama lain gitu, supaya mereka itu menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Oke, baik Bu Anggun. Berdasarkan penjelasan Bu Anggun tadi, kira-kira nih menurut Bu Anggun, apakah gaya belajar siswa di kelas E6 itu sama, Bu? Tentu tidak Pak Ari. Kalau saya lihat-lihat tuh ya di kelas itu tuh ya, ataupun secara umumnya anak-anak itu pasti memiliki gaya belajar. Menurut saya gaya belajar itu tetap ada 3 ya Pak. Jadi ada anak-anak yang gaya belajar yaitu visual begitu, terus juga saya lihat ada gaya belajar anak-anak yang auditori, bahkan juga ya Pak Ari saya lihat tuh ada beberapa anak yang tipe belajarnya kinestetik gitu Pak. Oke, baik Bu Anggun, benar. Ya, kalau boleh tahu, itu untuk mengatasi 3 gaya belajar tadi, itu gimana Ibu bisa mengatasinya? Ini ya Pak, jadi kalau saya pikir gini, saya akan berusaha untuk bisa memanfaatkan penggunaan perangkat yang ada di kelas E6 gitu kan. Misalnya untuk mencoba membuat variasi media pembelajaran, kemudian harapannya dengan media pembelajaran itu tuh bisa memunculkan minat belajar anak, sehingga anak-anak itu bisa fokus, bisa antusias gitu ya, jadi minat belajar itu muncul. Oke, baik Bu Anggun, menurut Ibu variasi pembelajaran atau variasi media pembelajaran yang seperti apa sih yang akan Ibu berikan kepada siswa untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda tadi? Mengatasi gaya belajar anak ya Pak ya. Jadi mungkin ya Pak, ini saya berpikir kalau untuk anak-anak bisa saja belajar itu bisa dari gambar, dari foto-foto, atau dari video misalnya. Kemudian banyak menggunakan spidol, pensil warna, atau alat-alat tulis yang mereka punyai sebenarnya. Lalu mereka juga bisa membuat mind mapping, peta konsep seperti itu. Kemudian merekam penjelasan materi, membaca buku juga bisa sambil dibunyikan, diucapkan begitu Pak. Kemudian anak-anak pun juga bisa belajar bersama, berdiskusi, mendengarkan musik, bahkan bisa sampai bereksperimen juga gitu ya. Dengan harapan nanti mereka bisa menyenangkan dari eksperimen itu. Kemudian dari bahasa tubuh pun sebenarnya juga bisa ya Pak ya. Jadi bisa melihat dari ekspresi wajah mereka, menggerakkan tubuh mereka, berjalan, pada intinya ya memang seperti itu. Banyak juga ya Bu untuk mengatasi gaya belajar ya. Jadi sekarang itu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ya Pak. Jadi saya berencana gitu kan akan membuat sebuah media pembelajaran berupa presentasi PowerPoint yang tentunya tampilannya itu pasti menyenangkan anak-anak. Ada tambahan gambar, ada tambahan foto-foto gitu ya, atau bahkan animasi gitu ya, ataupun juga paling ini lagi video-video gitu ya, yang ini khususnya untuk memfasilitasi anak-anak yang punya gaya belajar visual gitu ya, yang nantinya juga akan saya upload di YouTube. Nah, supaya anak-anak bisa akses video pembelajaran ini dimanapun, kapanpun gitu Pak. Lalu saya juga akan mencoba merekam penjelasan materi itu, kemudian membaca buku gitu ya di depan para siswa, ataupun nanti bisa siswa sendiri gitu ya, bergantian, dan juga membuat kelompok-kelompok kecil untuk bisa berdiskusi dengan harapan siswa yang memiliki gaya belajar auditori ini senang mengikuti
gitu. Lalu kita memfasilitasi juga gitu kan untuk anak-anak yang ternyata punya gaya belajar kinestetik. Nah, rencana saya nih Pak, saya ingin menerapkan pembelajarannya itu melalui gerakan anggota tubuh gitu ya, seperti mengekspresikan olah tubuh dalam membaca puisi. Nah, bahasa Indonesia kan ada membaca puisi ya Pak. Nah, ataupun misalnya mata pelajaran lainnya dengan menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin seperti itu Pak Ari. Oh, bagus sekali ya penyelesaian Ibu. Langkah Bu Anggun ini yang ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide ya, Bu Anggun. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen saya ya Pak, intinya saya itu ingin mengembangkan diri saya untuk bisa terus belajar, kemudian berupaya untuk membuat sebuah media pembelajaran, media ajar yang berbasis IT gitu ya, dan kemudian menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang mendukung, yang menunjang pembuatan media pembelajaran saya. Lalu saya juga berencana gitu ya untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa agar siswa itu senang, kemudian nyaman gitu ya pada saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, komitmennya baik sekali. Lalu Bu Anggun, dukungan apa yang Bu Anggun butuhkan gitu untuk melakukan komitmen ini? Ya pasti dong Pak, harus ada dukungan. Jadi untuk menjalankan komitmen ini, komitmen yang saya buat ini, saya akan berkolaborasi gitu ya Pak dengan rekan-rekan sejawat saya yang bahasa Indonesia tentunya dalam peningkatan metode pembelajaran. Lalu untuk mengembangkan diri itu gitu ya, maksudnya mengembangkan dari sisi pembelajaran berbasis IT, saya tentunya meminta bantuan gitu ya, belajar juga dari rekan saya yang hebat gitu kan. Ada guru TIK di sekolah gitu kan, rasanya dimanfaatkan juga bisa ya Pak ya untuk bisa membuat video-video pembelajaran dari rekan sejawat itu gitu Pak. Wow, itu ide yang sangat bagus sekali dari Bu Anggun. Semoga ya masalah Bu Anggun mengenai kelas E6 tadi dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, senang, dan bahagia tanpa beban. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Ari untuk waktunya dan sudah mendengarkan kegundahan hati saya. Nah, aduh, nih akhirnya saya bisa merasa lega di Pak Ari gitu kan. Jadi semoga memang saya bisa menerapkan ide-ide tadi gitu ya, ide saya dan juga mudah-mudahan kita ya Pak ya, bukan hanya saya, harapannya sih semua ya Pak pendidik itu bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Anggun. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Arya. Sepertinya ini sudah mau jam masuk, jadi saya pamit dulu ya Pak. Saya ada kelas di kelas E2. Oke, ya Bu. Bu Anggun silakan. Ya, terima kasih ya Pak Ari. Semangat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih Bu Anggun.